Kembali lagi bersama gua di video review ya untuk kali ini, dan selamat malam untuk kalian semua. Ini video gue buat setelah kira-kira tadilah kira-kira 6 jaman setelah kelar ya. Ternyata gak nyangka juga kalau untuk match day kali ini di CGI 2021 cepet banget selesainya. Jadi eh apa ya, harusnya gue bisa bikin video lebih cepat sih dari ini gitu. eh kita apa ya, bakal kembali lagi dengan review ya untuk CGI 2021 ini. Dan ada apa ya, pertandingan yang sebenarnya apa ya, beberapa ada yang cukup seru untuk gue bahas. Jadi langsung aja. Yang pertama ada NRX Jeremiah melawan Almighty. Nah, uh, gue bisa lihat bahwa anak Almighty ini udah mulai apa ya, kurang konsisten lah dalam segi kerjasama, dalam segi permainannya mereka gitu. Terbukti ya dengan pertandingan terakhir mereka ini, ya mereka kembali lagi kehilangan poin yang berharga, poin game ya, in this context, dengan lawannya NRX Jeremiah. Nah, untuk sebenarnya apa ya, gue bisa ngeliat bahwa anak Almighty ini sebenarnya punya apa ya, semangat untuk at least fight lah untuk match terakhirnya mereka gitu. Cuman baik lagi dengan tren mereka yang terlihat di minggu kedua ini, mulai dari apa ya, lawan DG aja terlihat emang sama, bahkan sama anak Resurgence, terlihat bahwa anak-anak Almighty ini trennya udah agak nurun permainannya untuk gua. Dan terbukti pas lawan Anerex, hard pointnya sih mungkin oke lah untuk gua. Cuman pas udah di search and destroy, ketika milihnya kalau nggak salah di crossfire, kalau nggak salah ya, itu yang apa ya, membuat mereka apa ya, ya gue bisa bilang kayak lebih ke arah apa ya, kurang matang sih dalam hal pengambilan keputusan sih. Terutama dalam beberapa ronde tertentu sih, yang menurut gue cukup krusial. Dan sebaliknya anak-anak NRX ini uh, ketika bermain Crossfire ya, uh, dari zamannya uh, apa ya, World Championship aja udah apa ya, mungkin yang nonton tahu kalau misalkan anak NRX ini cukup menguasai map ini, map Crossfire. Jadi ya, walaupun ada sedikit tekanan yang bisa diberikan, cuman Anaris tetap bisa keluar dari tekanan itu dan mampu untuk kembali menunjukkan kualitas terbaiknya mereka di Search and Destroy. Dan begitu juga pemilihan map mereka di Domination yang kembali milih Crossfire, dan itu merupakan keputusan yang tepat untuk gue. Karena ya benar-benar Anarex tampil impresif sepanjang game domination tersebut, dan ya mereka layak untuk dapat 2 game point. Oke. Terus kita ada New Anarchy lawan Astro. Nah, kalau yang pertandingan ini, gue bisa bilang kalau anak Astro ini sebenarnya bisa ngambil 3 poin. Cuman ya, kalau yang gue lihat ini kasusnya sama kayak anak DG untuk gue. Bahwa di Search and Destroy ya, New Anarchy ini salah satu tim yang paling kuat buat gue, karena ya uh, yang paling apa ya, paling menentukan bahwa bahwa New Anarchy bisa menang itu adalah pemilihan map. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan senjatanya mereka. Ternyata anak New Anarchy ini bisa apa ya, bisa punya opsi lah dalam pemilihan senjata mereka ketika mereka bermain di map yang lebar, yang panjang. Dan pas
mereka milih map yang sempit kayak standoff, dan terbukti dengan pemilihan senjata mereka yang tepat, menurut gua mengangkat lah performa tim secara garis besar untuk bisa ngalahin Astro di Search and Destroy. Kayak Skirt, terus Owen juga lumayan ngebantu, Baimun pun begitu, terus sama siapa lagi ya? ISG gua nggak salah. Ya, ISG pokoknya pokoknya semua member tim itu benar-benar bermain dengan sangat baik di Search and Destroy. Cuman ya kalau kita bandingin dengan dua mode lain itu berbanding terbalik banget. Sebenarnya kegigihannya New Anarchy ini tetap bisa gua apresiasi sih. Cuman memang baik lagi untuk gameplay, terus strategi yang anak-anak Astro terapkan itu lebih berjalan ketimbang strateginya New Anarchy. Jadi pas digencet ya udah, New Anarchy udah nggak apa ya, belum punya penangkalnya, dan terbukti ya mereka agak kelabakan lah ngelawan Astro di dua model tersebut selain Search and Destroy. Oke. Terus kita ke yang berikutnya, DG lawan DNS. Nah, kalau yang ini gue udah bilang ini sih udah kualitas jauh banget buat gue, tapi si yang bisa gue apresiasi adalah anak-anak DNS ini ya udah menunjukkan lah dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka, dan ya udah bisa mewakili region Taiwan sih, Taiwan, Hong Kong, Macau. Ya menurut gua sih udah satu kehormatan besar sih untuk bisa main di CGI yang ini di tahun ini, maksud gua. Ya apa ya, dengan pengalaman mereka yang udah bertambah lah untuk gua. Karena ya gitu, maksudnya gua di saat apa ya, yang kalau untuk gua ya, menurut gua gitu, anak-anak apa ya, anak-anak Taiwan itu, anak Taiwan, Hong Kong, Macau tuh ketinggalan banget, dan mungkin mereka udah apa ya, mungkin merasa nyaman dengan senjata yang favoritnya mereka, tapi mereka ketinggalan jauh banget dari segi apa ya, metanya mereka, dari strateginya mereka itu udah ya kualitas yang bicara. Balik lagi ke yang hal pertama yang gue bilang, dan juga dalam segi agresivitas ya udah emang ditekan banget sih anak dinosaur ini, apalagi lawannya juga DG gitu yang aduh, apa ya, sampai yang kemarin nggak perform tuh bisa perform banget sih menurut gue. That's an exception sih sebenarnya untuk gue, karena 3 game semua diambil sama DG, but ya udahlah. Anak DG juga punya keuntungan untuk gue menghadapi hari terakhir mereka, karena lawan mereka besok itu lawan Astro, which is itu lumayan berat untuk gue, karena anak Astro ini apa ya, bisa sangat tampil dengan sangat apa ya, impresif ketika masuk late game, dan itu dibuktikan pas anak Astro ngelawan Resurgence. Nah untuk gua sih oke lah, di awal-awal mereka keteteran, dan oh iya ya, di awal mereka keteteran di hardpoint, cuman ya anak Astro bisa nyusul sedikit demi sedikit, dan ya setelah hardpoint keberapa, hardpoint ketiga kalau nggak salah, ya udah mereka ada praktis bisa perlahan-lahan mulai menunjukkan dominasinya, mereka mampu menguasai jalannya game tersebut, dan akhirnya menang di hardpoint begitu. Dan itu sih jadi modal awal mereka sih untuk ngelawan anak Resurgence di 2 game berikutnya. Tapi di sini ada yang seru nih di Search and Destroy-nya, bener-bener sih untuk gua. Anak Astro itu mainnya lebih rapi kalau yang gua lihat. Terbukti dengan apa ya, dalam beberapa ronde tertentu apa ya yang mereka jalanin itu, anak Astro ini bener-bener apa ya, tetap bisa menjaga ketenangannya mereka, even mereka lagi agak ketinggalan
dari segi member ataupun ya ya mungkin dari segi member dan dalam situasi yang terkepung lah untuk gua. Dan Astro ini di Search and Destroy mainnya lebih pinter, harus diakuin mainnya mereka, cara mereka main lebih pinter ketimbang anak Resurgence. Sementara anak Resurgence sebenarnya mereka bisa bersaing sih, mampu ngejar poin, round point di Search and Destroy, kejar-kejaran, bisa catch up. Dengan permainan mereka yang sebenarnya nggak buruk-buruk banget, tapi juga yang nggak bagus-bagus banget karena ada beberapa error yang sebenarnya mereka nggak perlu untuk mereka lakukan lah. Contoh di kalau nggak salah di ronde terakhir kalau nggak salah ya, si Derp itu kan udah di atas rumah yang crash itu, yang deket spawnnya Special Force. Tapi karena mungkin ya dia udah buru-buru sih, udah diburu waktu ya, mungkin dia salah gerak atau ya memang dia udah mau gak mau harus turun aja untuk habisin. Tapi pengambilan keputusannya tuh malah jadi backlash buat dia, dan ya udah dia hilang. Dan member satunya lagi siapa gitu nggak salah, gue lupa, si Easy ya ikut juga karena kalau nggak salah kalau Astro itu siapa ya, gitar kalau nggak salah, dia bawa QQ9, which is itu gak wise banget kalau lu hadapan langsung dalam jarak yang deket, which means ya itu sangat menguntungkan banget untuk si gitar. Oke. Dan juga kalau nggak salah di ronde awal juga gitar udah naik, gak sadar juga tuh dua member Resident tersisa, jadi ya udah dilibas juga dengan gitar yang mainnya cukup smart, ya habis, ke wipe out juga gitu. But then di kalau kita ngomong domination, anak Resurgence menurut gue lebih baik lah permainannya, karena ya kita tahu pas World Championship juga mereka pun ada nyuri satu game point dari domination, dan menurut gue mereka cukup mampu mengeksekusi plan mereka. Dan juga performa mereka pun juga menurut gue lebih baik ketimbang 2 game yang mereka udah jalanin sebelumnya lawan Astro. Oke. Ya ini sih, dengan game ini menurut gue sih ya anak Resurgence pun harus berjuang juga ngelawan Sharper pas besok, dan juga ya Astro sendiri itu yang harus ngelawan DG gitu. Dan itu nggak akan gampang sih untuk Astro dan juga DG at the same time. Dan yang terakhir anak DNS, Dinosaur lawan Sharper lagi, Oke, si Sharper di sini menang 3-0, cuman gue bener-bener gak bisa memberikan bukan gak bisa memberikan, gue gak dapet lebih ke arah, gak dapet impression yang lebih dari anak-anak Sharper, karena ya gitu, mereka udah kehilangan banyak poin penting untuk menjaga kans mereka lolos ke babak, at least ke babak semifinal ya. Cuman ya gitu, gue juga nggak yakin mereka bisa menang di hari esok, karena mereka lawan Resurgence juga, which is lawannya cukup berat untuk gue. Tapi kalau misalkan anak Sharper bisa menang 3-0 lawan anak Resurgence, harus 3-0 ya, dengan anak NRX yang harus kalah semua di sisa pertandingannya anak NRX. Buat gue sih udah nggak mungkin lagi untuk gue, sangat nggak mungkin, karena ya udahlah, ya udah telat panasnya, telat main bagus juga, ya salah sendiri lah untuk anak Sharper. Siapa suruh bermain jelek dan ancur-ancuran sepanjang CGI ini. Oke lah kalau misalkan lu ngomong masalah jaringan, ya kadang itu terjadi lah
mungkin ke semua tim juga. Cuman udah di apa ya, di week kedua ini kan lu harus menang gitu loh, dan lu gak menunjukkan passion lu di situ gitu. Jadi ya udahlah, untuk gue uh, gue bisa bilang anak Sharper sih udah selesai juga sih untuk gue, karena udah apa ya, kemungkinan lolosnya juga udah kecil banget dengan lawan mereka yang apa ya, lawan mereka yang cukup berat. Menurut gue udah hampir gak bisa sih. Dan juga anak NRX dapetnya anak dinosaur juga. Tapi segala sesuatu bisa terjadi. Ya kita lihat aja pas tanggal 28 nya seperti apa last day di group stage ini. Dan itu aja sih review yang bisa gue kasih buat hari ini. Dan jangan lupa kalian tonton terus CGI sampai hari terakhir dan dukung terus DG supaya mereka bisa menjadi jawara di CGI 2021 ini. Dan kita harus dukung apapun kondisi dan situasi anak-anak DG. Mau itu performnya bagus, mau performnya jelek, tetap kita harus dukung. Menang kita dukung, kalah kita sanjung. Oke? Thanks for watching.